Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di tutorial em, ekonomi teknik ya. Kali ini kita di video terakhir ini ya, video terakhir untuk semester ini untuk review materi chapter 15 dan 16 gitu kali ya. Nanti ada dua chapter ya pada video ini. Ini aku dengar kabar ya teman-teman juga nggak ada UAS ya, adanya tugas besar ya kalau nggak salah. Jadi tetap aku kasih ya, supaya barangkali teman-teman butuh butuh material, butuh input, teman-teman bisa juga ya merujuk pada buku ya dan review-review materi yang diberikan gitu ya. Jadi di chapter 15 judulnya Selection over Minimum Attractive Rate of Return ya, pemilihan MARR ya, rate of return yang minimum ya. Jadi pada kasus misalnya kita punya modal ya, punya capital, tapi kan kadang proyek kita atau harapan kita terlalu besar. Jadi kita set kan pasti berapa bunganya, berapa untungnya, seminimum-minimumnya gitu ya, supaya kita bisa berinvestasi di sana gitu. Karena uangnya terbatas. Jadi harus berapa persen nih untungnya supaya ya ide ini, alternatif ini dianggap layak. Jadi nggak sembarangan menentukan MARR. Kalau di chapter-chapter sebelumnya, kita kan udah dikasih MRR segini, ya bunganya segini, keuntungannya segini. Sekarang kita mau nentuin ini harus berapa persen keuntungannya, supaya investasi ini dianggap layak gitu. Ini outline yang pertama mengenal sources of capital, ya sumber-sumber modal, ya ada internal dan eksternal, kemudian cost of fund, kemudian ada investment opportunity, kemudian pemilihan MRR, selecting, kemudian melihat dari aspek risiko dan ketidakpastian atau probabilitas, dan budgeting proses. Yang pertama perlu dikenal atau kita review adalah tentang sources of capital ya, sumber modal. Ada dua ya, secara garis besar ada internal source, ada external source. Kalau internal dia dihasilkan dari operasi perusahaan ya, dari kegiatan-kegiatan operasional perusahaan atau yang dikeluarkan lah oleh perusahaan. Money generated from the firm's operation. Misalnya adalah pendapatan atau profit yang retain, yang ditahan gitu, yang nggak dibagi, atau bisa juga dari eh, depresiasi. Kan depresiasi itu seperti pernah dibahas, dia mengurangi ya, depresiasi itu mengurangi pengeluaran. Nah, besar pengeluaran itu ya, besar pengurangan itu kan jadi internal sources of funds gitu. Kalau eksternalnya banyak ya, intinya ini datang pendanaan atau modal dari pihak lain, pihak kedua ya. Misalnya dari bank, kalau short termnya bisa dengan pinjaman bank aja ya. Tapi ini biasanya unsecured. Kalau long term, dia bisa menjual obligasi untuk 10 sampai 30 tahun ya, atau pakai eh, pinjaman-pinjaman lain yang panjang. Kalau ada juga yang permanen ya, misalnya dengan menjual saham ya, stok. Jadi ini termasuk eh, ya kalau saham kan dia memang dibuka terus ya penjualannya. Nah, kemudian membahas tentang cost of fund gitu. Jadi kita mencari pendanaan tadi ya, sumber-sumber dana. Tapi untuk mendapat sumber dana itu juga ada cost-nya, ya. Itu dasarnya. Kita mau dapat dana juga ada cost-nya, maka ada cost of fund di sini. Ada dua, ada cost of borrow money, ada cost of capital. Kalau cost of borrow money ini depend on the firm's financial strength, ability to repay the debt, and debt's duration, ya. Dan apakah collateral or unsecured. Intinya adalah kita mau pinjam uang misalnya dari bank, itu kan jadi dana untuk kita, uang yang kita pinjam. Tapi kita harus balikin juga. Jadi makanya ada cost-nya sebenarnya. Cost of borrow money itu tergantung kemampuan kita membayar hutang ya, atau masa 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 pinjaman ya, masa pelunasan berapa lama ya, kayak gitu. Jadi sangat bergantung kepada kemampuan atau kekuatan ya finansial dari si perusahaannya. Jadi jangan sembarangan minjem juga gitu ya. Kalau kita nggak melihat punya kemampuan untuk kemudian melunasi ya, membayar pada waktunya. Kemudian cost of capital juga ada, atau disebut juga nama lainnya weight average cost of capital.
Dia mengasumsikan semua uang perusahaan ya yang digunakan untuk dipakai untuk investasi is drawn from all the firm's overall capitalization. Jadi investasinya semua adalah modal. Ya ini intinya adalah eh, all the money. Ya ini dari modal awal ya, kemudian dipakai lagi untuk investasi. Jadi untuk mendapatkan kapital ini dia ada cost-nya. Ini contoh perhitungan with average cost of capital. Ada source of fund-nya, ada pinjaman bank, ada obligasi, ada apa nih, saham ya. Before tax, interest rate-nya segini. Kemudian di after tax-nya dikurangi ya dengan pajak. Karena pajak itu kan pengurang ya. Pajak itu kan pengurang. Jadi dikurang di sini. After tax interest rate 9% dikali satu min berapa nih? 0,4, 5,4%. Jadi after tax interest cost-nya segini totalnya. Jadi rumusnya before tax interest cost dikali satu min tax rate kalau ada pajak di sana. Ini adalah with average cost of capital 8,52%. Jadi dibagi antara after tax di di apa namanya dibagi dengan eh, fund-nya berapa. Artinya apa? Artinya akan ada 8,52% dari total fund yang harus dipakai sebagai ongkos. Karena untuk menghasilkan ya fund 100 berapa nih? 100 juta ya. 100 juta ini dia harus bayar pajak sekian ya. Harus bayar pajak paling pajak sih, pajak, inflasi, bla bla bla. Nah, pajak, inflasi dan yang lain-lain itu adalah cost-nya gitu ya. Cost of capital itu. Jadi 8,52% itu ya adalah besar yang harus dibayar gitu, ongkos untuk mendapatkan kapital sebesar 100 juta misalnya gitu. Nah, ini ya kalau kalau ini kaitan dengan cost of borrow money. Inflasi ada kaitan dengan inflasi ya. Kita lihat bahwa interest rate itu makin lama makin naik gitu ya. Ini ada sempat penurunan tapi ada naik lagi. Bagi di tahun 2009 89 ini ya ada krisis ekonomi global. Jadi em, ya ini ongkos untuk meminjam uang ya tentu lebih besar ya ketika bunganya makin tinggi nih. Dan pasti trennya akan semakin tinggi bunga. Atau bisa juga stabil sebenarnya. Ini emang krisis-krisis ekonomi global yang titik-titik tinggi ini. Nah, ini investment opportunity. Em, Sebenarnya kita melihat daripada berbagai alternatif ya. Ketika kita mau investasi seperti yang udah pernah dibahas dan udah sering ya di chapter-chapter sebelumnya, kita harus memecahnya jadi eh, proyek-proyeknya, alternatif-alternatifnya ada berapa. Kemudian berapa ongkosnya, berapa keuntungannya gitu ya. Kalau di table ini dia langsung memberikan estimated ROR gitu ya. Dia ngasih rate of return-nya berapa kira-kira. Nah, ini. Jadi kalau investment related to current operations berapa cost-nya, kemudian estimated-nya berapa. Investment related to, nah nih, jadi eh, setiap opportunity, setiap alternatif itu di list gitu ya, dibikin. Jadi semacam kalau kita ya nanti di penelitian tuh ada SOTA ya, state of the art untuk melihat sebenarnya apa aja nih yang bagus-bagus ya, berapa besar, berapa bagus kayak gitu. Overhaul, kalau ini gimana? Ini investasi semua untuk investasi. Nah, Nah ini ya, jadi project number nanti dikasih nomor semua proyeknya, kemudian dipetakan jadi bar chart biasanya, ya. Jadi bar chart berdasarkan rate of return dan kumulatif investmentnya berapa, kayak gitu. Kita lihat yang paling tinggi investment nomor 2 sampai paling rendah nomor 12 gitu. Investment opportunity and opportunity cost, source and quantity of money available, investment opportunity sebagai demand, ya. Jadi ada supply ada demand kan ya. Supply-nya adalah source and quantity of money available. Demand-nya permintaannya adalah karena ada investasi yang pengen ya tadi berbagai ada 12 ya 13 12 tuh ada 12 proyek itu adalah demand-nya, supply-nya dari uangnya, berarti kan akan ada opportunity cost. Artinya apa, uang itu nggak bisa semuanya dipakai untuk kerjaan proyek kan begitu ya, nyatanya kita punya 12 ide misalnya,
untuk investasi. 12 alternatif lah. Apakah uang yang kita punya bisa masuk ke 12-12-nya? Kan enggak. Ya. Jadi supply demand-nya enggak balance. Supply-nya mungkin dikit, demand-nya tinggi. Nah, kita kadang harus memilih. Harus memilih mana yang kita ambil, mana yang kita jadikan proyek. Nah, yang nggak kita ambil itu adalah opportunity cost. Jadi opportunity cost itu cost of the best opportunity forgone, ya, atau rate of return on the best rejected project. Jadi opportunity cost bukan uang atau cost yang keluar untuk, ya, mengerjakan yang kita ambil, ya, bukan untuk chosen, tapi bahkan untuk yang di reject. Jadi kalau misalnya dari 12 project ini, kemudian yang diambil cuma sampai project 9. Yang mana opportunity cost itu yang nomor 7. Ini opportunity cost. 7, 11, 10, 12. Ya, jadi ongkos best opportunity forgone. Mana yang best? Yang nomor 7. Ini nggak bisa diambil karena uangnya nggak cukup. Maka opportunity cost-nya adalah ongkos untuk mencapai atau menginvestasikan pada proyek nomor 7. Kayak gitu. Ya, intinya adalah eh apa ya, opportunity cost kan ya ongkos peluang aja ya gitu ya. Kayak kita tuh bisa loh sebenarnya ngeluarin uang dapat ROR sampai berapa misal di proyek nomor 7. Tapi karena uang nggak cukup ya udah kita nggak keluarin. Tuh. Nah nih ya, jadi biasanya kita bikin untuk investment opportunities tuh kayak gini. Tadi proyeknya udah jadi, kita bikin bar chart kayak begini. Terus kita lihat uang kita, budget limitnya misalnya 1,2 juta, ya berarti kan di sini limitnya. Berarti 7 sampai 12 ini nggak akan tercapai. Budget kita cuma bisa ngelaksanain proyek 2, 4, 3, 5, 1, 6, 8, 9 aja. Proyek 7, 11, 10, 12 nggak bisa dilaksanakan. Tapi yang paling bagus dari 7, 11, 10, 12 adalah yang ketujuh dengan ROR 18%. Itu. Maka kita bisa bilang ada opportunity cost atau ya opportunity cost-nya adalah 18%. Gitu. Ya, 18% dari ini ya budget limit. No, no, no. Ini rate of return, sorry. Ini juga bisa ya. Jadi kita membuat rank ya proyek kayak gini berdasarkan ROR-nya. Kita urutkan dari yang paling gede ya, proyek 3 misalnya, 50 ya dan seterusnya. Ini contoh aja bagaimana kita melihat mana yang diambil atau enggak gitu ya. Mana yang rejected, mana yang chosen. Kalau pakai bar chart boleh, kalau mau bisa menggambar, kalau mau bikin tabel juga boleh. Jadi tabel aja di list ongkos ya, kemudian rate of return dan cumulative cost. Ya, jadi berapa cumulative cost-nya? Semuanya gitu ya. Nanti diurutkan rate of return dari yang paling tinggi. Ya, bisa 25%, 20, 20, nah, kayak gini. Kemudian dilihat budget kita berapa gitu ya. Budget kita sekian. Oh, di sini misalnya batasnya di 650. Berarti yang ke bawah ini nggak diambil. Opportunity cost-nya adalah 14%. Ini kayak gitu. Nah, ini ya tadi ya. Itu ini tadi tabelnya. Yang sebelumnya ini tabelnya. Ini penggambaran bar chart-nya. Opportunity cost-nya 14% berarti. Nah, pemilihan MARR itu should be equal to the largest of ya one of these three options. Bisa dari cost of borrow money, cost of capital, atau opportunity cost. Ya. Jadi memilih MIR-nya harus berapa persen nih? Ya, lihat dari cost of borrow money atau capital atau opportunity cost gitu. Yang paling besar ya, yang paling besar MIR-nya kalau bisa. Kenapa? Karena kita mau set dia paling untung sebenarnya. Jangan ambil persen yang ya sebenarnya optimistik juga eh, kadang nggak visible, tapi juga kita nggak jangan jangan juga ngambil proyek yang pesimistik juga gitu kan. Jadi ambillah yang terbesar ya di antara tiga ini. Itu paling aman lah untuk kita men-set investasi itu harus berapa rate of return-nya. Ini adjusting MRR ya to account for risk and uncertainty. Kalau kita misalnya udah ngambil MRR, tapi kita sebenarnya nggak selurus itu ya. Oh segini persen langsung diambil. Karena ada resiko ya, ada resiko dan ketidakpastian.
Probability could be assigned to a set of possible future outcome. Ya ini biasanya akan ada analisis risiko dulu. Kalau kita ambil investasi di sekian, misalnya pasarnya apakah akan naik terus, ya dan sebagainya. Ada uncertainty juga soalnya. Probabilities yang are unknown, dia nggak tahu apa aja ketidakpastiannya, kemungkinan-kemungkinannya, kemungkinan ada pesaing lah, ada produk baru lah, ada teknologi yang paling baru, atau segmen pasar geser itu banyak. Jadi harus di-adjust gitu, nggak selalu harus oh MRR sekian persen langsung diambil gitu. Makanya kalau di buku ini dia mengatakan if project are under normal business risk, no need to adjust. Kalau bisnis biasa, bisnis normal, contohnya ya mungkin makanan ya, tekstil yang umum seperti sepatu sekolah ya atau yang umum lah yang orang banyak beli dan butuh hampir mungkin setiap bulan, setiap tahun ya. Itu nggak perlu banget untuk adjust MRR. Tapi kalau project dengan greater risk or uncertainty ini harus dinaikkan MRR-nya. Ya. Ya misalnya perusahaan-perusahaan teknologi, otomotif ya, itu mereka great risk gitu ya karena sangat maju perkembangannya. Jadi kalau investasinya letoy ya nggak untung-untung gitu ya. Maka MRR biasa dinaikkan. Dan kebanyakan perusahaan ini pakai ya risk adjusted rate. Jadi biasanya hampir most of company dia pakai bunga yang sudah dinaikkan gitu, di adjust sesuai supaya investasinya layak. Nah ini contohnya example risk adjusted interest rate for manufacturing. Kalau equipment replacement 6% aja, ini udah di adjust ya. New equipment 8% dan seterusnya. Jadi kalau new product tapi in normal market 10% lah kalau mau adjust. Kalau new product in related market, nah jadi normal market ya oke lah, Anda jual di pasar-pasar umum. Tapi kalau related market, mungkin produknya sama tapi di pasar yang mirip gitu ya. Misal dari dari apa namanya, grosir apa sih, swalayan ya, dari pasar swalayan dijual ke pasar marketplace misal itu related market. Itu perlu diperhatikan MRR. Atau new market ya, Pak pasarnya baru misalnya. Saya pengen coba. Kalau kita kan di Hayati ya produk-produk Hayati kan banyak ya new market sebenarnya. Dari ini jadi itu ya. Untuk ini untuk itu bioproduknya banyak. New product in foreign market nah ini juga ya. Ini kalau untuk pasar luar ya yang mungkin beda culture dengan kita. Nah ini perlu di adjust kalau nggak layak-layak investasinya. Dan ini adalah capital budgeting. Sebenarnya intinya dari capital budgeting adalah hati-hati dengan incremental analysis. Udah pernah ada chapter sendiri ya tentang incremental analysis. Artinya apa? Kalau ada dua alternatif, itu dihitung selisihnya dulu, kemudian baru dihitung benefit cost-nya. Baru dihitung rate of return-nya. Ya, ini ada proposal satu, ada alternatif A, B, C, A, B gitu kan. Ini dibandingin dulu. Ya, di rank dulu, mana dari paling tinggi kan. Nah, terus kita adu. Yang paling tinggi berapa? 20%. Bandingin sama yang tertinggi kedua 17%. Jadi untuk proposal satu kita bandingin antara alternatif B dengan A gitu. Kita incremental, kita deltakan, kayaknya kita kurang. Berapa costnya? 100 kurang 150 kurang 150 ya, 50. Baru dihitung MRR-nya berapa. Ini incremental analysis. Jadi pakainya bukan langsung dari sini, karena kita membandingkan tiap alternatif tetap pakai incremental analysis. Terus C sama B, ya 15 sama 17. Nanti 15 sama 12, B sama A. Yang di proposal 3 nih. Nah, kalau proposal satu ini doang. Ya, jadi diurutkan sesuai MRR. Iya, project ranking, jadi dia bikin ranknya berdasarkan persennya, cumulative cost. Nah, kalau tadi kan yang sebelumnya dia cuma satu jenis proyek ya, makanya proyek apa, berapa ROR-nya, berapa cost-nya, berapa cumulative cost-nya. Tapi kalau dia ada membandingkan, maka berikanlah dalam bentuk incremental. B min A misalnya, C min B, B min A gitu ya. Nah ini, jadi berapa? Ini bisa dilihat, baru sesuaikan dengan budgetingnya, dibikin lagi kayak tadi. Nah, budget limitnya di mana? Maka proyek yang bisa dilakukan sampai proyek mana aja. Sampai mana juga alternatif mana gitu kan. Kan udah tahu ya kalau misalnya hasil incrementalnya itu lebih dari satu ya, maka ambil yang paling mahal gitu ya. Kalau yang
kurang dari satu, pilih yang paling murah. Kalau itu jadi di apply. Ya, ini representative value, MIRR should be equal to the largest of cost of borrow money. Ya, ini juga bisa. Cost of capital, ya. Dia setelah after tax return ya maksudnya. Dan opportunity cost juga bisa. Ya, ini contoh aja ya. Yang biasa dipakai untuk high tech startup, petroleum and mining itu 25-30% biasanya. Kalau normal risk level 12-15%. Dan ini biasanya paling banyak ditentukan dari opportunity cost. Ya. Nah, ini capital budgeting, selecting best project at corporation level. Jadi untuk budget allocating, kemudian opportunity cost of capital approach, ini pakai ranking project ya. Tadi diurutkan. Pada manajemen, konsensus, ranking project according to benefit cost ratio, ranking project according to present worth index. Jadi ranking project nggak cuma dari ROR ya, bisa pakai benefit cost ratio, bisa juga pakai present worth index. Ya, ada banyak cara. Intinya kita harus selalu merank gitu ya. Mana yang urutannya bagaimana sebenarnya. Kayak gitu. Nah ini contoh ya, pakai present worth index. Jadi nggak cuma dari computed ROR aja. Karena rankingnya kalau pakai ROR begini. Ya, tapi kalau pakai present worth begini. Beda kan? Gitu. Pakai present worth index. Nah tinggal dipilih mana yang paling bagus gitu. Dianalisis lagi. Oke, itu materi pertama ya tentang apa namanya? Selecting MIRR. Berikutnya kita akan lanjutkan ke materi review materi chapter selanjutnya. Chapter selanjutnya ini tentang analisis ekonomi di public sector. Apa beda public sector dengan swasta? Yang kemarin selama ini kita diskusikan proyek di pabrik, manufaktur, industri itu private sector. Ya, itu private sector. Public sector itu fokusnya kepada em, kesejahteraan orang, ya, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat. Itu public sector. Kalau private sector itu ya cuan, ya, dia untuk mendapatkan keuntungan perusahaan itu pribadi, ya, untuk internal untuk perusahaan. Jadi kalau kalau public sector tujuannya adalah untuk kesejahteraan orang, gitu ya, bukan ngejar keuntungan. Sehingga economic analysis di public sector ini beda, tidak segampang atau tidak seserta-merta modal, untung, bunga segala macam. Dan ini ya chapter ini mungkin lebih cocok kalau nanti ya kita sampaikan, atau bukan disampaikan, ini dipakai di pemerintahan, gitu ya, pakai di pemerintahan karena beda pendekatannya. Jangan pakai pendekatan bisnis gitu ya, karena public sector itu tujuannya untuk kesejahteraan rakyat gitu. Ini ya public investment objektif, tujuan dari public investment, kemudian viewpoint, eh, sudut pandang untuk menganalisis public investment, kemudian selecting interest rate-nya, benefit cost ratio, analisis juga incremental benefit cost analysis, public project financing duration and politics. eh ini apa nih ya? From waste to power and money. Ya, ini ada ilustrasi mungkin ya. Six win situation when using landfill gas to generate electricity. Ada 6 keuntungan kira-kira ya. Kalau kita pakai landfill gas, gas apa nih? Gas alam ya, untuk menghasilkan listrik. Reduce unwanted gas emissions, adds electricity to the grid, produce cash flow, lower the use of fossil fuel, reduce financial cost to local population, and bla bla bla. Banyak lah ya. Ceritanya nih ada 6 keuntungannya. Oke, eh, itu mungkin kalau di buku lebih jelas ya ilustrasinya apa apa tujuan ilustrasinya. Teman-teman bisa baca bukunya. Ya ini ya, mengenal dulu sektor publik.
Jadi public sector is a product, service, or system used, financed, and owned by the citizens of any government level. Dia milik rakyat gitu ya, milik masyarakat. Ya walaupun pemerintah yang mengadakan itu. Dari mana? Dari pajak, ya, dari pajak kita. So the primary purpose is to provide service to the citizen for the public good at no profit. Ya, ini harusnya yang menjadi hal penting ya dalam public sector itu harusnya no profit karena memang untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Contohnya apa? Public health, criminal justice, safety, transportation, welfare, and utilities. Ya, ini harusnya dia menjadi sektor publik gitu ya. Tidak boleh dimanipulasi, dimonopoli ya oleh sekelompok korporat ya ataupun orang. Ya, contoh-contohnya ini hospital and clinic, park and recreation, utility. Apa utility? Contohnya water, electricity, gas, sanitation, termasuk schools. Ya, itu kan public sector semuanya. Nggak boleh no profit harusnya di sana. Tentu mungkin ada ongkos yang harus dikeluarkan ya, tapi jangan sampai ya ya ongkos yang dikeluarkan hanya untuk supaya tidak rugi kan ya, supaya operasional bisa berjalan. Jangan ada profit-profit di sana. Bukan itu tujuannya. Ya, ini tabel perbedaan public and private sector ya. Kalau lihat di public sector investmentnya besar, kalau private kadang besar, tapi kadang kecil. Dengan masa guna lama panjang ya untuk public sector itu bisa lebih 50 tahun. Bahkan kalau bisa abadi ya, eternal, eternal kalau bisa. Contohnya jembatan, jalan itu kan kalau bisa ya long, very long gitu. Shorter kalau untuk private ini annual cash flow-nya no profit, cost benefit and this benefit are estimated. Kalau ini ada revenue, contribute. Karena ada fundingnya dari mana kalau public sector itu dari pajak ya, obligasi ya. Kalau private sector dari saham, obligasi juga sih, pinjaman dari individual owner. Tapi interest rate-nya rendah kalau public sector ya, kayak gitu. Dan yang penting ini, dia sangat dipengaruhi politik. Kalau private sector ya udah dipengaruhi oleh pure atau primarily ya economic apa namanya economic influence aja, pengaruh ekonomi aja. Jadi karakteristik dalam melakukan analisis ekonomi pada public sector itu agak susah, complicated karena beberapa faktor. Pertama ada overall purpose of investment. Tujuan dari investasinya itu harus apa dulu. Kemudian sudut pandangnya kadang beda. Dalam artian kadang kita sering mendengar ya, pemerintah misalnya menganggap ini bagus, tapi rakyat menganggap mungkin nggak bagus. Jadi sudut pandang ini yang suka kita bikin bentrok sebenarnya. Selection of interest rate, ya. Kemudian financing sourcesnya juga penting, ya ini complicated juga. Project duration expected project duration. Ini ya, valuing benefit and disbenefitnya. Kemudian efek politik, ya ini juga masalah efek politik. Kemudian beneficiary of investment. Dan ya seterusnya. Ini yang contoh bahwa complicated gitu loh. Kalau kita mau melakukan analisis ekonomi pada sektor publik. Nah ini tujuan ya. Tujuan investasi pada proyek-proyek publik. Itu yang pertama mempromosikan general welfare. Ya, ini adalah ya kalau bahasa ini adalah preamble of constitution. Ini adalah amanah konstitusi gitu ya. Amanah konstitusi. Ini tujuan untuk mensejahterakan rakyat. To ensure the potential benefit exceed overall cost, ya, memastikan apa nih? Semua keuntungan dan potensi itu bisa digunakan atau menutup ya overall cost gitu. Public decision maker must reach a compromise between the positive effect enjoyed by some group and the negative effect on other group. Ini ya, ini sering jadi kita sering dengar beritanya public decision makernya ini kita nggak bisa nih ya berkompromikan. Ada positif efeknya ada ya. Kalau kita bicara misalnya pada yang lagi rame sekarang tentang sawit misalnya ya. Adakah positif efeknya? Ya ada, pasti ada. But enjoy by some groups and the negative effects on other groups. Public decision makers harus bisa mengkompromikan hal gini, compromise hal, hal kayak gini. Ya, ini yang kedua juga viewpointnya. Take a viewpoint at least as broad as those.
who pay the cost and those who receive the benefits. Jadi yang harus dibayangkan sebenarnya adalah siapa yang membayar ongkosnya. Kalau dalam konteks kita adalah pejabat publik atau perumus kebijakan publik, yang kita lihat dia adalah who pay the cost, siapa yang memberikan atau membayar. Kan rakyat yang bayar pajak. Dan those who receive the benefits, siapa yang menerima untungnya. Ya, harusnya kembali ke rakyat gitu loh. Jadi sudut pandang ini yang paling adil dan be konsisten ya, kayak gitu. Private company exclude external consequences. Ini sering ya, kadang sudut pandangnya dari private company dia external consequences-nya nggak begitu diperhatikan. Ya, ini contoh eksternal dan internal consequences. Ini kalau kita bicara internal consequences dalam suatu plan pabrik gitu ya, ini kan dia internal consequences-nya udah di dalam saya. Dia bisa meledak lah segala macam. Ya, ada keuntungan, ada segala macam ada di dalam. Tapi ada cerobong asap, ini bisa jadi external consequences. Ya, ini kan bisa merugikan orang gitu. Tapi viewpoint kita adalah internal dan eksternal tuh mengganggu mana, siapa yang mengganggu siapa gitu. Jadi viewpointnya harus konsisten, harus jelas. Ya, ini contohnya, contoh aja. Teman-teman bisa baca di buku ya supaya lebih jelas. Ya, ini selecting rate-nya, interest rate atau bunganya, not time value of money concept. Ya. Tidak ada time value of money karena dia actually a continuous process. Jadi collection of taxes, ya, disbursement, ini semuanya nggak kita nggak ngomongin tentang time value of money. Pokoknya collect pajak, jadiin bijan publik dan seterusnya. Konsepnya adalah cost of capital concept. Ya, cost of capital kita artinya menggunakan pinjaman, ya, obligasi dan sebagainya untuk mendapatkan untung di sana, rate di sana, dan opportunity cost concept juga. Ya. Rekomendasinya adalah select the largest of the cost of capital, the government opportunity cost, or the taxpayer opportunity cost interest rate. Ini ada rekomendasinya ada tiga ya. Ambil yang paling besar pokoknya. Dari cost of capital atau government opportunity cost atau taxpayer opportunity cost. Ya. It is not economically desirable to take money from a taxpayer with a 12% opportunity cost. Ini contoh ya, bahwa nggak bagus kalau kita kemudian mengambil ya cost-nya, money-nya diambil dari seorang pembayar pajak dengan 12% opportunity cost. Nah, yang biasa dipakai sebenarnya adalah benefit cost ratio. Ya, ketika kita menilai apakah investasi ini layak, investasi publik ini layak gitu ya, itu yang dipakai benefit cost ratio. Yaitu equivalent worth of net benefit dan dibagi dengan worth of cost. Ya, benefit per cost gitu lah ya. Kalau lebih dari satu, maka invest. Kalau kurang dari satu, tidak perlu invest. Gitu. Variasi penghitungan benefit cost ratio banyak ya. Ada konvensional, ada modified. Kalau konvensional, ya, dia net benefit, benefitnya totalnya berapa, dibagi cost awal, ditambah operasional dan maintenance. Kalau modified, justru operational maintenance itu di atas, di sebagai pengurang benefit. Ini modified. Intinya sama lah ya. Kita mau menetkan benefit dan menetkan cost. Gitu. Ada dua cara ya. Tapi yang paling banyak dipakai konvensional sih. Semua kriteria tetap sama. Kalau kita mau investasi, dia harus lebih besar sama dengan satu benefit cost ratio-nya. Salvage value always in the denominator. Ada di bawah ya, di penyebut salvage value. Dan dia akan mengurangi cost. Oke, ini juga menggunakan incremental analysis. Ya, sekali lagi ini sama. Kalau ada dua atau tiga atau empat ada lima alternatif, lakukan incremental analysis. Jadi dibandingkan dulu, di rank dulu, rank order the project according to the size of denominator, identify the increment under consideration dan seterusnya sampai teman-teman dapat ya repeat step until all increments have been considered. Then select the best alternative. Ya kayak gini. Proyeknya ada satu, 2, 3, 4, kemudian diurutkan aja satu, 2, 3, 4 dari yang paling besar ke kecil, kemudian dilakukan eh deltanya ya, delta costnya
sehingga dapat delta benefit, delta cost dapat, delta benefit dapat, delta dapat juga delta dari benefit cost ratio, maka decisionnya mana yang diambil. Oke, ini lebih dari satu, yes. Lebih dari kurang dari satu, no. Ya, kayak gini. Ini contohnya, ya. Nah, itu bisa baca di buku lebih jelas. Other effect of public project adalah adanya project financing, ya. Bisa dari project financing, bisa dari pajak, ya. Pendapatan dari operasi. Jadi sebenarnya masih boleh ya narik-narik uang ya. Maksudnya public public sektor itu kayak listrik, air ya. Kita bayar. Ya itu emang untuk operasi ya, beroperasi. Juga public borrowing with the following restrictions. Tetap nih boleh peminjaman tapi ada batasannya. Ya. Pengaruh berikutnya dari public project adalah durasinya. Ya. Kalau tadi kan financingnya, sumber-sumber financingnya pendanaan dari mana. Yang kedua adalah durasinya. Durasinya biasanya kalau public project itu punya masa durasi yang panjang, gitu ya, daripada project ya di private sector. Dan dia butuh substantial funding in early years. Jelas gitu ya. Yang ketiga adalah ya quantifying and valuing benefits. Ini yang apa ya? Berat ya. Kita menghitung benefitnya kan bukan dari keuntungan uang. Karena tadi dibilang di awal public sector itu bukan ngambil untung, no profit. Jadi benefit itu harus diuangkan gitu ya, dinilai tapi dari orang misalnya. Contoh ini, general approach for evaluating project benefit, identify and count the number of people affected. Kalau kita bikin taman misalnya, benefitnya gimana gitu nggak? Seberapa senang orang kah, segala macam kah? Nah itu yang harus metode kuantifikasinya itu harus jelas. Atau estimate the dollar value for each person, ya atau benefit and this benefit are difficult to quantify and pay. Jadi biasa estimated value, ya. Dan ini have more uncertainty kayak gitu. Dan yang penting juga other effect of public project adalah terhadap politik, ya, terhadap politik. Karena political influence exists in both public and private sector, private project, project juga kan dipengaruhi oleh political influence, ya. For public projects, politics are felt at all level, ada di semua tingkatan. Kenapa? Large scale and multi-purpose nature. Politik itu kan maunya kemana-mana, ya, sok tahu. Dan dia menggunakan use of citizens common pool of money. Ya, karena pakai uang rakyat, gitu ya. Sebenarnya jadi masalah adalah kalau dari sisi politik kadang different view and value from industry and government. Jadi industri bilang belum nggak bisa atau nggak layak, tapi government bilang layak dan bisa. Ini kan ya begitu jadinya, ya. Artinya apa? Ada misalnya politikus-politikus yang punya janji kampanye lah misal. Padahal dia mau bangun jalan ini A B C D misalnya mau bangun jalan atau bangun apalah ya. Bangun industri apalah gitu. Tapi analisa ekonomi kita bilang itu nggak layak gitu. Keuntungan benefitsnya itu nggak banyak. Walaupun public sector ya benefitnya bukan dalam uang ya, tapi dalam pengaruhnya ke rakyat tuh sangat nggak bagus misalnya gitu ya. Tapi karena dia janji ya di segala macam dia tersandra ya, itu kan jadi perusak. Makanya politik ini sangat berpengaruh kepada kebijakan ekonomi sebenarnya. Oke, ini akhir dari slide dan akhir dari tutorial kita. Karena tidak ada UAS, tidak ada adanya tugas dan makanya aku juga nggak bikin latihan soal. Tapi kalau ada yang merasa butuh bantuan untuk tugas dan segala macam, feel free to contact me ya. Gak apa-apa, tanya aja. Aku bisa bantu kalau aku bisa bantu. Semangat semuanya, semoga dapat A di ekonomi teknik.